Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman dengan menggunakan Python. Pada tutorial kali ini kita akan bahas dua perintah yang digunakan pada perulangan, yaitu for dan while. Instruksi for dan while ini digunakan untuk melakukan perulangan pada pemrograman, terutama pada pemrograman Python. Faktanya, keduanya dapat dipertukarkan. Artinya, kita bisa menggunakan for pada kasus yang bisa diselesaikan dengan while, dan sebaliknya, kita juga bisa menggunakan while pada kasus yang sering diselesaikan dengan menggunakan for. Meski demikian, secara konseptual, keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi ketika kita berbicara tentang perulangan, kita memiliki dua jenis perulangan, yaitu definite dan indefinite loop. For adalah definite loop, artinya perintah perulangan tersebut paling cocok digunakan perulangan yang jangkauannya atau range perulangannya sudah jelas. Contoh, misalkan kita ingin melakukan perulangan ulangi sebanyak 10 kali, atau ulangi sampai datanya habis. Artinya jelas, yang ingin kita ulangi adalah 10 kali. Aksi yang ingin kita ulangi itu dilakukan sampai datanya habis, atau ulangi untuk semua elemen list. Artinya sudah jelas bahwa perulangan ini akan dilakukan pada seluruh elemen list berapapun itu. Ini disebut definite loop. Contohnya di bawah ini, kali sama dengan 10, kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Kita akan menggunakan perintah for dan range. Kita jalankan, terlihat hasilnya di sini, tulis saja ini sampai 10 kali, dilakukan sebanyak 10 kali. Jadi jelas for digunakan untuk perulangan sebanyak berapa kali, dan berapa kalinya itu sudah ditentukan. Contoh yang kedua, kita melakukan perulangan pada list, komponen list. Ada 15, 40, 19, 20, 13, 70. Yang kita lakukan adalah operasi perulangan pada seluruh elemen pada list data. Kita ekstrak pada angka, kemudian angka ini dikalikan 5 ditambah angka kali 3 dimasukkan ke dalam variabel angka lagi, kemudian kita cetak, kemudian di bawahnya kita jumlahkan, dan terakhir setelah perulangan kita lakukan penjumlahan. Hasilnya adalah seperti ini. Sama saja perulangan di sini juga sudah definite, kita menentukan hanya elemen ini saja, selain elemen ini tidak ada. Kasus yang ketiga, perulangan kita lakukan pada seluruh elemen yang ada di list. Kita melakukan operasi pengecekan apakah teksnya palindrom atau enggak. Kita mempunyai beberapa teks di sini. Kita lakukan pengecekan palindrom atau tidak ini pada semua kata-kata ini. Kita jalankan. Kasur ini rusak, true, dia palindrom. Tamat, dia true. Tomat, false. Masuk ke sini, false. Om telolet om, ini dia juga false. Oke, jadi ini contohnya instruksi for digunakan untuk perulangan yang sifatnya definite. Sudah jelas digunakan ke berapa kali atau digunakan ke data awas saja. Sedangkan untuk yang while ini kita menyebutnya adalah indefinite loop. Artinya perintah perulangan tersebut lebih cocok digunakan pada perulangan yang jangkauannya atau range-nya tidak pasti atau tidak ditentukan berdasarkan jumlah data. Contohnya misalkan yang sering kita lakukan, misalkan kita mempunyai menu, kita akan melakukan perulangan hingga user menekan tombol berhenti. Kita nggak tahu kapan user menekan tombol berhenti, apakah setelah ketiga atau kelima atau ke-10, kita nggak tahu. Di sini kita lebih cocok menggunakan while. Contohnya di sini, nah, while input ini kalau kita dia akan melakukan, kemudian ulangi lagi. Program tidak bisa menentukan dari awal ini akan ditekan oleh berapa kali oleh user. Nah, makanya ini disebut indefinite. Kita belum bisa mendefinisikan ini akan ditekan berapa kali atau akan diulangi berapa kali, tergantung dari kondisinya yang bersifat dinamis. Contoh yang kedua, misalkan kita melakukan operasi pada sebuah string, operasinya dilakukan hingga titik ditemukan. Ya, contohnya di sini string saya dapatkan dari Zen of Python. Ini prinsip-prinsip kalau kita coding dengan menggunakan Python itu sebaiknya menggunakan prinsip beautiful is better than ugly. Jelas ya, explicit is better than implicit. Kalau kita coding itu melakukan sesuatu atau menggunakan perintah yang secara eksplisit itu lebih baik daripada perintahnya implisit. Simple is better than complex. Membuat perintah yang simple itu lebih baik daripada menggunakan perintah yang kompleks, dan seterusnya. Ada banyak sekali ini. Nah, di sini contohnya misalkan saya ingin mendeteksi untuk setiap hurufnya sampai ketemu dengan tanda titik. Kita kan nggak tahu titik ini akan ditemukan di mana, apakah di nomor berapa itu kita nggak tahu. Makanya di sini kita menggunakan while. Kita akan melakukan perulangan jika indeksnya ini kurang dari ukuran stringnya ini, atau dengan kata lain
kita akan melakukan perulangan sampai datanya habis. Dan kondisi yang kedua adalah jika titik tidak ditemukan, atau perulangan ini akan berhenti jika titiknya sudah ditemukan. Yang kita lakukan di sini ya cukup sederhana ya, kita cuman sekedar ngeprint hurufnya sampai ditemukan akhir atau ditemukan titik gitu ya. Kita jalankan, dia hanya akan mencetak baris yang pertama karena di baris pertama ini sudah ada titik. Kalau misalkan karakternya kita ganti pakai karakter tanda seru, ini kebetulan yang di belakang adalah tanda seru, maka dia akan mencetak semuanya sampai belakang. Kalau kita memberikan karakter yang tidak ada di sini, dia akan mencetak sampai akhir juga. Oke, jadi ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, while juga cocok digunakan untuk infinite loop. Kita melakukan perulangan yang tidak terhingga. Ya, contohnya di sini mencetak nggak terhingga ya. Kita jalankan, ini kalau nggak kita stop, ini dia nggak akan selesai nih, dia akan selalu mencetak terus. Contohnya perulangan tidak terhingga itu apa? Misalkan kita mempunyai antivirus yang kita buat itu akan mengecek seluruh file dan folder yang ada di laptop kita. Kemudian dia akan mengulangi dari awal, setelah selesai dia akan mengulangi dari awal, begitu terus sampai komputer dimatikan. Itu kan artinya perulangan sampai tidak terhingga ya. Kita bisa menggunakan while true seperti ini. Nah, untuk perulangan tidak terhingga akan lebih mudah jika kita menggunakan while, karena cukup menggunakan perintah while true, hanya itu aja, dia akan melakukan perulangan terus menerus. Oke, meski demikian keduanya for dan while itu interchangeable. Maksudnya apa? Oke, kita kembali sejenak ke salah satu prinsip dasar penyelesaian pekerjaan tugas. Kalau melakukan coding itu ada prinsip dan is better than perfect. Maksudnya sewaktu kita coding, kemudian kita merasa bahwa kalau kita mengikuti prinsip yang sesuai atau prinsip yang direkomendasikan itu susah, maka kita melakukan apa yang kita bisa dulu. Yang penting programnya selesai dulu gitu ya. Yang penting tugasnya selesai. Karena kalau kita mengejar perfect itu biasanya nggak akan selesai. Yang penting selesai dulu, nanti setelah itu baru di-improve. Begitu juga di sini, jika kita merasa bingung dengan kedua karakteristik di atas, apakah mau pakai for atau pakai while, ingat, pilih yang paling nyaman buat kita. Nggak perlu pilih yang perfect, pilih saja yang nyaman. Pilih saja yang menurut kita nggak perlu banyak tambahan coding, atau yang paling mudah dibuat. Kita nyamannya menggunakan for atau kita nyaman menggunakan while, kita gunakan saja. Nggak perlu harus mengingat-ingat prinsip yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti kata pepatah, cari pasangan terbaik itu nggak ada selesainya. Yang lebih penting adalah sama-sama nyaman, gitu ya. Oke, contohnya di sini saya mencontohkan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Di atas ini, yang pertama saya melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Ini jelas definite ya, kita sudah tahu bahwa perulangannya ini sebanyak 10 kali. Meskipun di atas saya jelaskan bahwa sebaiknya kita menggunakan for karena lebih jelas dan eksekusi di memorinya itu juga lebih efektif, tapi nggak ada salahnya kalau misalkan kita sudah terbiasa menggunakan while dan kita menggunakan while dengan logika seperti ini juga sah-sah saja. Yang penting hasilnya tetap sama. Yang tadi kita lakukan pada operasi string Zen of Python tadi, ini saya nggak perlu menuliskan lagi karena di atas sudah pernah saya deklarasikan. Zen of Python ini kita tidak menggunakan while, tapi kita tidak menggunakan for, kemudian ada if di belakangnya. Setelah print kita melakukan if, jika ketemu huruf titik maka kita melakukan break. Hasilnya juga keluar hasilnya sama, yaitu hanya keluar satu baris pertama saja. Di sini terlihat for-nya ini codingnya lebih sedikit daripada kalau kita menggunakan while di sini ya. Ini sama-sama 4 baris, tapi yang while ini kan lebih panjang codingnya. Ya mungkin untuk beberapa orang coding yang seperti ini lebih mudah dipahami karena kondisinya ada 2 kondisi di sini dan kedua kondisinya itu ada dalam satu baris, jadi lebih mudah dibaca. Sedangkan yang menggunakan for seperti ini mungkin punya alasan lain. Alasannya codingnya lebih sedikit ya, codingnya lebih ngirit, ngetikannya nggak terlalu banyak. Meskipun if-nya ini dan kondisinya di sini tuh berbeda. Jadi kalau misalkan perintahnya ini bukan cuma print aja, perintahnya ada banyak, terkadang kita bacanya agak bingung, ini kok tiba-tiba ada huruf sama dengan titik, ini maksudnya apa? Itu kita harus memahaminya kurang eksplisit gitu ya, ini agak implisit gitu. Kemudian contoh lagi, bahkan untuk infinite loop pun kita bisa menggunakan for nih ya, menggunakan itertools, import count, kemudian for i in count 0. Perintahnya sama seperti tadi. Kalau kita jalankan, dia akan melakukan cetak yang nggak selesai-selesai. Ini harus saya stop biar selesai.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi singkatnya, for adalah perulangan untuk perulangan yang definite. Artinya perulangannya harus berapa kali atau pada data apa itu sudah jelas. Dan while digunakan untuk perulangan yang indefinite. Jika berapa kalinya tidak jelas atau datanya seberapa banyak itu juga masih belum jelas, kita bisa menggunakan while. Meski demikian, kita bisa menggunakan keduanya. Nggak harus benar-benar seperti itu. Yang penting tadi ya, done is better than perfect. Oke, cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.